anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kita, tema I, masih subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sekarang kalian buka bukunya halaman 24. Nah, di sini kita akan belajar mata pelajaran SBDP ya, masih tentang menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Nah, artinya di sini kita masih belajar tentang tempo ya. Apa itu tempo? Tempo itu adalah menentukan cepat atau lambatnya lagu yang dibawakan atau dimainkan atau dinyanyikan ya. Nah, di sini ada lagu. Nah, ada lagu dengan judul Memandang Alam. Nah, di lagu Memandang Alam ini ya bisa kalian lihat, lagunya seperti apa, temponya yang seperti apa, dan tinggi rendahnya yang seperti apa. Bisa kalian lihat di Google ya, di Google atau di YouTube kalian cari ya nak ya. Nah, bisa kalian dengarkan lagu tentang memandang alam ya. Oke, selanjutnya ke mata pelajaran IPS, yaitu tentang menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, di sini langsung saja ya. Beberapa keadaan alam atau bentang alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi ya. Itu ada dataran rendah, dataran tinggi, dan di daerah pantai ya. Nah, di sini ya, kalau di dataran rendah itu banyak dialirin sungai dialirin sungai. Nah, tanahnya juga cukup subur, lalu penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak ya. Misalkan peternak itu memelihara ayam, memelihara kambing ya, peternak itik, peternak ikan. Nah, itu yang dinamakan dengan peternak. Tetapi kalau itu untuk petani dan peternak ya. Nah, untuk di wilayah perkotaan itu biasanya dipakai untuk kegiatan industri dan perdagangan. Nah, di sini ada gambar contoh kegiatan industri di kawasan dataran rendah ya. Oke, selanjutnya di daerah dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi terdapat banyak pegunungan dan perbukitan. Nah, penduduk banyak bekerja di area perkebunan antara lain itu di perkebunan teh, di perkebunan kopi dan kakao ya. Nah, lalu banyak pula di dataran tinggi ini ya, banyak pula menjadi petani bunga, petani sayur, dan petani buah-buahan. Nah, dataran tinggi seringkali dijadikan sebagai tujuan wisata. Nah, ini contohnya dataran pertanian di kawasan daerah tinggi. Nah, dataran tinggi ya, di mana tempatnya sejuk. Ini bisa kita jadikan objek wisata, tempat foto-foto ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, adapun di daerah pantai. Nah, di daerah pantai ini berdekatan dengan laut ya. Daerah pantai ini pastinya berdekatan dengan laut. Nah, memiliki cuaca yang panas ya, yang sangat panas. Sebagian besar dari penduduk bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Nah, ada juga beberapa tambak yang dibuat, antara lain petambak ikan ya, menambak garam, lalu juga untuk sawah pasang surut. Nah, ini contoh dataran daerah sekitar pantai ya, bisa juga dijadikan objek pariwisata. Oke, selanjutnya ke pembelajaran 6 ya. Ke pembelajaran 6 masih mengenai wawancara. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat laporan wawancara, langkah-langkah membuat laporan wawancara. Nah, kalau di sini mewawancarai warga sekolah tentang kegiatan 3R ya. Nah, untuk menerapkan kegiatan 3R, sampah dipisahkan menjadi 3 kelompok, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Nah, pada kegiatan 3R ini ya, di sekolah kita bisa mewawancarai dengan judul tentang kegiatan 3R tersebut ya. 3R tersebut kita mau menanyai tentang apa? Tentang sampah ya, yang dipisah menjadi 3 tadi, organik, anorganik, dan residu ya. Nah, kalian wawancarai apa saja, kalian siapkan pertanyaan sebelum kalian ingin mewawancarai seseorang ya. Oke, selanjutnya ke mata pelajaran PKN ya. Di sini kita belajar ya membuat buklet tentang kewajiban menjaga kelestarian hutan.
tisu ya, dimana berhemat dalam pemakaian tisu itu dapat menyelamatkan ratusan ribu pohon. Nah, di sini bagaimana ya kira-kira cara membuat buklet? Buklet itu adalah buku kecil yang berfungsi selebaran. Misalkan contoh buklet itu seperti apa ya? Biar lebih lengkapnya bisa kalian cari di internet ya. Kurang lebih buklet tuh kalian, nah ini misalkan kertas, nah ya kertas biasa. Nanti kalau kita buat sebenarnya itu pasti bagus, ini seala kadarnya saja ya. Nah, kalian lipat-lipat seperti ini. Kalian lipat-lipat seperti ini. Nah, di lipat-lipatan kalian ini ya bisa kalian tulis. Bisa kalian tulis ya, tulis apa saja atau gambar, atau kalian ingin memberi hiasan, kalian krayon, kalian spidoli ya, atau kalian stabilokan ya secantik mungkin ya. Nah, di sini membuat buklet ya tentang kewajiban menjaga kelestarian hutan. Nah, kalian buat tentang kelestarian hutan ya. Boleh berupa kata-katanya, boleh berupa gambarnya yang berhubungan dengan hutan. Nah, itu yang dinamakan dengan buklet ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher mengenai